Hey ho Pop gengs! Kalau ditanyai penemuan apa sih yang paling berguna untuk dunia? Kira-kira apa nih yang bakal kamu jawab? Listrik, bom atom, atau apa? Kalau aku sih jawabannya simpel aja. Penemuan paling berguna adalah roda. Iya, roda yang ada di berbagai kendaraan yang sering kita gunakan. Tanpa hal ini, tentu banyak hal yang terhambat untuk dilakukan. Bahkan mungkin saja perjalanan jarak jauh antar pulau gak bisa dilakukan. Nah, membahas lebih jauh tentang roda, bagaimana nih kalau hari ini kita jalan-jalan ke pabrik ban untuk melihat bagaimana proses pembuatan ban yang menjadi komponen penting dalam transportasi modern. Bagi kamu yang penasaran, yuk kita simak DP proses kali ini, pembuatan ban mobil dan ban motor. Sebelum kita mulai, pada tahu nggak sih gimana awal mulanya roda ditemukan? Teknologi kuno berupa bantalan bundar ini pertama kali ditemukan oleh orang-orang Sumeria di Mesopotamia pada tahun 3500 sebelum Masehi. Mereka memotong batang pohon dan melubangi tengahnya agar bisa berputar pada poros. Namun saat itu, roda belum dipakai sebagai alat menggerakkan kendaraan, tapi dipakai memutar adonan tanah untuk membuat tembikar. Setelah merasakan faedah benda tersebut selama beberapa lama, timbullah ide untuk menjadikannya apa yang kita kenal sekarang. Jadi, sebagai orang modern, kita harus terima kasih nih dengan bangsa Sumeria atas penemuan brilian tersebut. Nah, roda yang kita kenal sekarang adalah ban, khususnya ban karet. Proses pembuatannya juga jauh lebih kompleks dari roda buatan orang Sumeria. Pertama, dimulai dari proses pencampuran bahan mentah. Pada proses ini, ada berbagai bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan ban bermutu. Mulai dari karet sintetik, karet alami, hingga bahan kimia untuk memberi sifat unik pada ban, seperti daya cengkram kuat, hingga ketahanan pada cuaca ekstrim. Di proses ini, pertama kali akan dilakukan pengukuran bahan mentah secara spesifik. Beda ban, maka komposisi yang digunakan juga ikut berbeda. Jika selesai, maka semua bahan mentah tadi akan dimasukkan dalam mesin penggiling raksasa. Dalam mesin ini akan dilibatkan tekanan dan juga suhu tinggi agar pencampuran bahan bisa dilakukan dengan cepat. Nah, hasil dari pencampuran bahan mentah ini akan berupa gulungan karet berwarna hitam seperti berikut, yang menjadi bahan utama dalam pembuatan ban. Setelah bahan utama tadi didapatkan, selanjutnya kita masuk ke proses penggilingan kedua, yang dikenal dengan nama milling process, yakni proses membuat bahan mentah berupa lembaran karet tadi menjadi berbagai macam bagian dari ban. Nah, untuk mengetahui hal ini secara detail, ayo kita lihat dulu penjelasan tentang komponen ban. Pertama, ada bed atau juga dikenal sebagai pengunci dari ban. Posisinya ada di bagian terluar dari lingkaran ban. Fungsi dari bed ini adalah untuk memperkuat bagian dalam ban. Makanya, bed berupa kawat baja yang diselimuti oleh lapisan karet ban. Kedua, ada sidewalls. Komponen ini tercipta dari karet yang lebih padat untuk melindungi ban dari ancaman luar dan juga kondisi alam yang ekstrim. Selain itu, komponen ini juga bertanggung jawab untuk memberikan kestabilan pada gerakan mobil saat belok kanan ataupun belok kiri. Ketiga, ada tire casting yang tugasnya untuk menjaga kestabilan mobil saat melaju kencang di atas jalanan. Biasanya, tire casting ini adalah lapisan karet yang cukup tebal dan bisa disentuh dari dalam ban. Namun, meskipun kebanyakan dari komponen ban adalah karet, ada juga satu komponen yang murni berasal dari kawat baja, yaitu steel belt system. Komponen ini digunakan untuk memperkuat ban supaya bisa tahan lama. Biasanya, rangkaian kawat baja ini kelihatan kalau ban yang kita gunakan itu udah botak banget. Komponen terakhir adalah tread. Komponen bergerigi yang murni karet ini diperuntukkan untuk daya cengkram ban di jalanan. Biasanya, komponen ini juga nih yang jadi tolak ukur umur ban yang kita gunakan. Nah, semua komponen yang barusan kita lihat tadi adalah komponen yang dibuat dalam proses milling yang lagi kita lihat sekarang.
Setelah proses milling selesai dan tiap komponen ban udah lengkap, sekarang kita masuk ke proses perakitan. Proses ini dikerjakan dengan kerjasama manusia dan juga alat berat. Hal ini disebabkan proses ini memerlukan ketelitian manusia dan kekuatan super dari mesin. Pada proses ini, satu persatu komponen yang kita bicarakan tadi akan dirangkai sedemikian rupa dan membentuk ban yang kita kenal. Pertama, dimulai dari sidewall dan juga rim strip. Setelah itu masuk pada bed yang akan jadi pengunci ban. Kalau sudah selesai, dengan menggunakan tekanan tinggi ban yang tadinya di kolom datar, akan dijepit dan dijadikan lingkaran. Kalau udah melingkar, maka komponen lainnya akan dimasukkan, seperti belt plies atau steel belt system. Dan juga bagian terluar dari ban yaitu tread. Setelah semua disusun, maka ban akan dikompres menggunakan mesin. Terakhir, ban tinggal masuk ke mesin kompres agar tread yang dimiliki punya motif agar bisa mencengkram di jalanan. Kalau bannya udah jadi, sekarang kita masuk ke proses uji kualitas atau quality control. Pada proses ini, akan ada pekerja yang bertugas untuk secara teliti memeriksa kualitas ban. Uji pertama digunakan dengan menggunakan senter UV untuk melihat produksi ban mengalami cacat seperti bocor atau benjol pada bagian dalam. Uji pertama ini diselesaikan dengan meraba-raba di bagian dalam dari ban. Jika udah lulus, maka kita menuju ke uji kedua untuk melihat kualitas dari bagian luar dari bannya. Proses ini dilakukan dengan memasang ban pada rim otomatis, lalu ban dipompa hingga tekanan 40 PSI. Setelah itu, ban diputar-putar untuk melihat apakah bagian luar dari ban mengalami kebocoran saat dilakukannya produksi. Jika tidak, maka ban lulus tes kecacatan produksi. Setelah tes tadi, masih ada juga nih tes lainnya, seperti tes daya tahan dan juga cengkraman yang melibatkan lintasan dan mobil beneran. Dari sini kita bisa tahu kalau kualitas dari ban yang diproduksi udah terjaga atau tidak. Nah, itulah tadi beragam rangkaian pembuatan ban mobil dan juga ban motor yang sempat DP Proses hadirkan. Menurut kamu yang mana nih rangkaian paling menarik dari yang semua kita lihat tadi? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.